Bahkan ada satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Thalathun minal awail yadkhuluna an-nar." Thalathun minal awail yadkhuluna an-nar. Ada 3 golongan manusia. Dalam pandangan manusia, 3 golongan manusia ini adalah orang yang terhormat. 3 golongan manusia ini adalah orang yang sangat luar biasa. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan terancam masuk ke dalam siksa api neraka. Yang pertama adalah qari'ul lil Quran, qari'un lil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, ahli, suaranya bagus, tajwid makhrajnya juga bagus sesuai dengan ketentuan yang ada, dan dia dikenal sebagai qari', dan dia dikenal sebagai qari'. Itu maksudnya adalah ahli Al-Quran dan memahami isi dan kandungan Al-Quran. Ahli tafsir itu qari'. Tidak menurut istilah kita, qari' itu orang yang bisa punya lagu ya, bayati, nahwan, sehingga ngelik-ngelik panjang ya, itu qari' menurut kita kan, oleh qari' kita. Qari' itu dalam bahasa yang difahami oleh Islam itu adalah seorang yang ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, sekalian dia memahami makna, tafsir dan kandungan serta isi daripada Al-Quran. Itu qari'. Yang kedua adalah al-mujahidu fi sabilillah. 3 golongan. Yang kedua adalah orang yang jihad menegakkan agama Allah. Bagaimana kalau orang itu pergi ke medan perang? Bagaimana kalau seseorang kemudian pergi ke jalur Gaza membantu saudara-saudara kaum muslimin yang ada di sana? Yang lain masih kerja, ada yang iktikaf. Kemudian ini orang pergi ke Palestina, dah tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan keluarga, pekerjaan, ke Palestina. Bagaimana pandangan manusia terhadap ini orang? Semua mengatakan hebat, bagus, bagus. Minal awail, termasuk peringkat utama dalam pandangan manusia, tapi terancam masuk ke dalam siksa api neraka. Dan yang ketiga adalah al-munfik fi sabilillah, orang yang membelanjakan hartanya untuk menegakkan agama Allah. Bagaimana pandangan kita terhadap seseorang yang sangat terkenal, tersohor? Kalau kita datang ke rumah minta bantuan masjid, minta bantuan membangun madrasah, nggak pernah absen dan ngasihnya banyak. Bangun masjid di mana-mana, bangun madrasah di mana-mana. Dia menanggung ya semua yang dinikmati oleh orang-orang yang iktikaf dari kantong dia. Yang dimakan ketika sahur dari kantong dia. Bagaimana kita memandang orang yang semacam itu? Munfik, orang yang ahli infak. Tapi tidak mesti 3 golongan yang sangat terhormat ini, populer ini, berwibawa di hadapan manusia, kemudian pasti masuk surga. Yang pertama adalah al-qari', ya, sangat berpotensial sekali seorang yang ahli Al-Quran, dengan Al-Quran yang dia pahami, dia hafal, yang dia kenali, dijadikan ajang untuk mencari keuntungan dunia. Ya, kurang ikhlas di dalam menyampaikan Al-Quran, mengajarkannya kepada umat manusia. Tapi justru Al-Quran itu dijadikan sarana untuk mendatangkan keuntungan secara pribadi, duniawiyah. Ya, kalau kemudian dia mengajar, ya, dia mengajar Al-Quran, kemudian dia mengajar tafsir, mengajar ilmu agama tanpa ada niatan yang lain, semuanya itu adalah karena Allah. Tapi kemudian Allah memberikan melalui orang ya imbalan. Rasulullah katakan, tilka hadiyatun ujilat ilaika. Itu adalah hadiah porskot yang didahulukan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Anda. Ketika ada orang yang mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda, sementara Anda niatkan kebaikan itu adalah karena Allah. Ya, menyusun kalimat, menyusun materi, ini harus saya sampaikan kepada supaya umat itu paham. Ini saya sampaikan supaya umat itu mengerti. Banyak di antara jamaah yang tidak memahami materi ini, disiapkan.
agar dakwah itu berjalan, agar umat menjadi cerdas dan faham, tetapi kemudian dia mendapatkan imbalan duniawi. Tilka hadiyatun ujilat ilaik. Itu adalah hadiah, namanya husnayen. Tapi kalau kemudian dibalik daripada itu adalah untuk mencari pencaharian hidup, untuk mencari penghasilan, untuk menumpuk kekayaan, inilah yang kemudian terancam oleh siksa api neraka. Ya. Nah, 3 orang itu nanti akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza bi Quran alladzi qad hafita?" Apa yang dengan ayat yang telah Anda hafal? Bagaimana Anda manfaatkan ayat yang telah Anda hafal? Ya, saya baca ana al-laili wa ana an-nahar. Saya baca siang malam. Saya beribadah dengan ayat-ayat tersebut. Allah akan mengatakan, kalau memang tidak, kadzabta, dusta kamu. Kamu hafal Al-Quran, kamu mengenali isi dan kandungannya, kamu jadikan itu semua sebagai alat untuk mencari duniawi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada orang yang mujahid. Ya, laqad awsa'tu lakar rizq. Telah aku luaskan, lapangkan kamu rizki. Wa awsahtu al-badan, dan aku berikan fisik yang prima, fisik yang sehat. Digunakan untuk apa? Ujahidu fisabilika ya Rabb. Saya gunakan untuk jihad, untuk menegakkan agamamu ya Rabb, ya Allah. Allah akan mengatakan kadzabta, kalau memang tidak. Bohong kamu. Kamu jihad liuqal. Ya, jihad kamu supaya dikatakan oleh manusia, oh, jadi orang yang hebat, pemberani, orang yang ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian aku berikan rizki yang luas kepada dirimu. Untuk apa? Rizki itu kalian manfaatkan. Saya infakkan siang dan malam untuk menegakkan agamamu ya Allah. Kalau memang tidak, ya, dia infak tidak karena Allah, Allah akan mengatakan kadzabta, dusta kamu, bohong kamu, ya, kamu berinfak supaya dikatakan sebagai seorang dermawan, dikatakan ini dan itu dan sebagainya. Karena itu, ya, sekalipun Al-Quran yang kita baca, tetap kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi orang yang sangat terkenal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya. Kam min amalin yutasawwaru lil akhirati fa asbaha lid dunya. Betapa banyak amal yang dibayangkan itu akan muncul pahalanya di akhirat, ternyata amal itu hanya untuk urusan duniawi. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Ya Rabb, saya punya ini, ya Rabb, saya beribadah ini itu dan sebagainya. Mana pahala saya?" Sudah diberikan. Kapan? Di dunia. Mana? Ya, bukankah pada saat ketika Anda melakukan satu kebaikan, kemudian ada orang yang memuji, hebat, Masya Allah, luar biasa. Dengan kemarin itu datang ke wilayah kami, terpukau semua, terkesan, terkesima dengan pembicaraan jenengan, luar biasa. Kemudian ya, dia mongkok, ya, hatinya itu menjadi besar. Dan kemudian, ya, kapan-kapan saya datang lagi. Ketika puas terhadap pujian daripada manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan pahala di akhirat. Sudah aku berikan. Berupa apa? Pujian manusia, dan kamu puas terhadap pujian tersebut.